gue sih lebih lihat FOMO itu ada prestisnya di dalamnya, itu bisa buat jadi cuan lagi sih. Gue lebih milih seperti itu ya. Oh, gitu. Halo kawan Puan, balik lagi di konten Oh, gitu. Bareng gue Santi. Bareng gue Adit Petrov. Bareng gue Anderson. Gue Nanda. Dan kali ini kita mau ngebahas soal FOMO. Karena kemarin nih lagi rame banget kata-kata FOMO ini nih trending. Karena dari rebutan tiket Coldplay. Sampai ngewar-ngewar ya. Baru banget lagi tadi juga ya. Lu pada ikut war juga nggak? Ikut lah. Ikut ya? Alhamdulillah BPKB mobil Alhamdulillah ya berguna. berguna akhirnya. Biar sebagai info dulu, FOMO itu kan fear of missing out, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu kan rasa takut ketinggalan ya. Dan ternyata si FOMO ini tuh ada hubungannya sama psikologis orang lain yang sama psikologis orang yang takut banget ngerasa kalah dari orang lain. Makanya ikut-ikut aja gitu ya. Ikut-ikut Secara aja. bahasa yang sekarang kayak orang ikut-ikutan gitu Iya, ya kan. kayak yang lagi rame apa nih, ikut deh, kayak gitu biasanya. FOMO ya. Gue sih FOMO Anaknya banget ya FOMO gue orangnya ya. FOMO Nggak mau banget ya. ketinggalan dari dulu. Makanya BPKB mobil ya. Iya, namanya. jadi gue kalau ketinggalan dari orang-orang tuh kayak gue takut dikucilkan dari masyarakat gitu. Oh iya. Jadi gue harus nggak boleh ketinggalan. Kalau bisa gue selalu di depan orang lain sih. Oh gitu, ambis ya, orangnya ambis. Yang diajarin dari keluarga gitu sih. Gimana ya. Jadi emang harus sih. Jadi lebih kalau FOMO itu tren-trenan, mungkin kalau di keluarga gue jadi darah daging kali ya. Nggak boleh nggak gitu sih. Udah genetik Udah ya, genetik. menyerap. Parah banget, berarti lu Coldplay ini ikut. Gue ikut, tapi berhubung gue kurang suka musik ya, Coldplay itu paling juga 5 lagu dan gue ngerasa kalau lu masih ngegosok di lantai, mending gak usah ikut-ikutan nonton Coldplay dah gitu kan. Jadi Kalau motor masih masuk ruang tamu. iya, nah, motor masih masuk ruang tamu, mending gak usah dah. Jadi gue lebih kalau dapet pun mending gue jual sih gitu. Oh, ini jadi cowok, ini cowok. cowok. Nah, gue sih lebih lihat FOMO Parah itu nih. ada prestisnya di dalamnya, itu bisa buat jadi cuan lagi sih. Gue lebih milih seperti itu ya. Jadi peluang bisnis ya. Jadi peluang bisnis gitu sih. Jadi setiap apa yang gue, misalkan tren baru keluar nih, gue ikutin. Terus sebelum tren itu turun, ya biasanya gue jual-jualin lagi barangnya, kayak sepedahan gitu. Oh iya bener. Lagi naik-naiknya, jual aja nih, besok juga turun lagi gitu. Gitu sih, sepedahan, motor. Lebih ke otomotif sih kalau gue, FOMO-nya gila sih di otomotif sih. Gitu sih kalau gue. Oke. Kalau lu gimana? Gue berbalik sih, gue orangnya nggak yang FOMO banget ya, karena ya elah santai aja kali, ntar juga bakal dapet kayak gue kan diem dapet. Gak bakal pas di IG story ya. Enggak, gue agak kesel aja sama orang-orang yang suka terlalu nge-share, oversharing gitu lah ke Kalau lu orang-orang. lagi nyindir gue ya. Paling merasa gitu, gue gak bilang ya. Cuma kalau gue sih yang penting ya biasa aja gitu, nggak mau yang terlalu ngikutin tren banget. Ntar juga nanti ada porsinya gitu. Kalau lu Kayaknya lu tahu gue cuek deh. Kayaknya gue kayak ya kalau gue bisa gue ikut, tapi kalau menurut gue kayak biasa aja, nggak usah gitu loh. Kayak gue nggak mau ketawa. Kayak misalnya yang Coldplay sekarang nih, ya gue diajak ya udah tapi gue nggak terlalu ikut-ikutan banget ya. Kalau gue nggak bisa ya udah nggak dapet gitu. Tapi kalau lu yang mau berjuang lu buat dapet ya udah. gitu. Tapi kalau yang lain-lain juga, kalau gue lihat, maksudnya selain tiket ya, misalnya kayak tadi kalau Kak Adit kan ada otomotif atau yang lain, misalnya kalau cewek kan fashion dan lain-lain gitu Iya, kan. iya. Itu gue mesti cocokin ke diri gue dulu sih, kayak cocok nggak diri gue, bagus nggak diri gue, kalau nggak ya nggak usah. I see, Lu? I see. Makasih ya, gue kira bakal dilupain. Kalau gue sih jujur orangnya gue sama sekali nggak FOMO ya. Soalnya kayak ada apa yang hits kayak waktu itu sempat ada di dunia F&B ya yang ada nih gitu ya. Itu tuh gue kayak males gitu loh. Emang gue tuh orangnya males banget gitu loh buat ngejar sesuatu. Males banget gitu loh buat ngejar sesuatu. Kecuali kalau untuk kerjaan dan nilai ya itu beda lagi.
Ngerugiin, setuju banget gua. Gua setuju. gas ya, Gua setuju. Nih gua mau ngomong buat adik gua boleh nggak? Dia ngerugiin Enggak, gua karena banget. gini, kalau menurut gue sih anak usia di atas 2005 itu dulu lu udah nggak tahu kota. Kayaknya 2005 kejauhan juga deh, Con. Iya. 2000 deh. 2001 lah. Iya. Lu udah nggak tahu Coldplay. Iya kan, kesel banget. Pakai Sumpah. sosokan story. Iya gitu kan, tolong. Yes. Kesel banget, apalagi masih Ngerugiin pakai ya, duit orang, karena- masih pakai duit orang tua belinya. Setahu gue konser sekarang itu adalah untuk album baru mereka kan. Jadi ya sedikit kemungkinan lagu-lagu yang paling dikenal akan dibawakan gitu kan, karena kan buat album baru ya pasti lagu-lagu barunya kan. Dan kemarin setelah gue tanyain beberapa temen gue, paling ngelis lagunya yang dihafal dari Fix Coldplay You. cuma 5, iya kan? Satu kali 250.000 aja bilang Mbak ya. Yellow. Enggak, fiksinya juga bukan pakai Cuma- X. Iya, Fish you. iya. Iya, Con. Fish you. Yang kalau misalkan lu ke apa namanya, ke live musik gitu kan, yang penyanyinya nyanyi fix you-nya, ini dia nyanyi apa sih gitu kan? Kok vocabnya nggak jelas gitu kan? Ya paling cuman fix you, Yellow, Viva La Vida. Iya. Dan lu masih maksain buat nonton yang kemungkinan kecil lagu itu akan diputer gitu loh. Iya. Lu benar. ngapain gitu? Rame-ramein antrian, tau gak sih? Itu antriannya sampai 500.000 orang antri. Salah satunya ada mereka di situ tuh, salah beberapanya yang cuma Iya, dan kasihan juga sih buat fans-fans aslinya yang justru nggak kebagian tiket gitu kan sih. Gue sih setuju. Jadi kalau nggak kebagian tiket, nomor gue di bawah ini, gue masih ada 2 lagi. Gitu sih. Kalau gue justru agak berbeda ya dari kalian. Kalau gue kayak ya udah sah-sah aja sih selama emang orangnya punya duit ya. Ya bener. Tadi gue garis bawahnya apalagi kalau duit orang tua kan. Gini. Gue mau lurus ini, misalkan. Ini kan yang lagi tren sekarang Coldplay. Kemarin tuh ada BTS, ada NCT dan segala macam. Blackpink dan lain-lain. Gua nggak sampai ikutan ngewar si BTS itu karena gue tahu itu marketnya Mereka. lulu aja yang ini, yang apa? Yang doyan K-pop, yang doyan K-pop ya kan. Nah, sekarang karena marketnya lebih luas, ya orang-orang mungkin yang tadi gue disebut di luar itu ya mereka juga mau mencari opportunity di situ gitu loh. Jadi akhirnya gue jadi kesel gitu. Sebenarnya ini ya diperuntukkan untuk lulu aja yang tahu Coldplay gitu loh. Cuma emang itu kan free market ya. Istilahnya Bener. bukan buat apa namanya khususin buat siapa-siapa gitu. Cuma pas BTS kemarin, bodo amat lu mau war-war segala macam, gue nggak ikutan gitu. Apalagi ini kan pertama kalinya dan yang bener-bener di GBK serame itu harusnya ya lu yang nggak banget ya udah kasih Iya. ke kita aja yang emang ya Tuhan pertama kali gitu kan. Dan kayaknya bakal jadi pertama dan terakhir sih. Mungkin ya. Oh iya. Kayaknya. Nggak mungkin sih ntar dia datang lagi tahun depan gitu. Melihat usia mereka juga ya. Chris Martin nggak mau punya cucu kali. Iya makanya gue bilang melihat usia mereka juga kan. Enggak gini deh, sorry gue potong. Itu tanya aja deh bocil-bocil yang dapet tiket misalkan, tanya drummer siapa namanya. Pasti nggak tahu. Nggak usah bocilnya deh, gue juga nggak Vokalisnya tahu aja dia sih. nggak tahu. Gue juga nggak tahu sih. Iya kan? Karena gue emang nggak terlalu Coldplay banget gitu. Jadi ya santai kan. Iya kayak tadi gue juga ya kalau gue bisa ya udah, kalau gue nggak bisa ya agak kesel. Harusnya gue bisa ambil kesempatan ini tapi ternyata masih udah diduluin sama yang bawah-bawah dulu gitu loh. Iya. I see. Tapi kan lu dapat loh. Iya, gue dapet. Nggak, gini. Bukan. Gue keselnya karena saudara gue sendiri yang emang gue tahu dia ini ya, dia udah fan Coldplay dari dulu. Dia dengerin album Parachute dari awal, segala macem, Skyfall of Star dan lain-lain, sampai beli ininya juga apa CD-nya yang original gitu. Emang gue tau lah dia kalau lagi Coldplay banget ini lah Coldplay gitu ya. banget kalau misalkan Apa di sih mobil. penggemar Coldplay namanya apa? Coldplayer gitu. Bukan. Apa sih? Coldplay Ranger. Nggak ada Coldplay sih, sebenarnya Holy. Coldplay aja Coldplay sih. aja. Oh. Dan pas banget Nggak kayak di Indo gitu ya. di tanggal 15 November itu si saudara gue ini yang ngefans ini ulang tahun. Wah itu Jadi sih dia pengen banget. parah. Kado terbaik gitu ya. Terus akhirnya pas di situ ya udah gue bilang sama dia gue dapet nih, cuma ya gue juga mau nonton gitu. Ini kan hoki gue gitu. Iya. Ya udah gue kasihin juga sih sama dia sebenarnya. Gitu. Puas, sombong, angkuh, terus dan lain-lain sih gue kayak gue justru gini sih. FOMO ini kan sebenarnya udah dari dulu banget ya. Kalau kita ngeliat tren gitu. Kalau sekarang ya mungkin karena seiring umur kita bertambah dewasa juga gitu kan. Kalau dulu menurut gue lebih banyak hal yang FOMO-nya tuh masalah sepele. Lu kalau misalkan inget power balance tuh Ya. Oh ya. FOMO gak sih? Iya. Iya kan? Zaman gue Itu orang-orang yang dibohongi dengan biar seimbang. Kalau yang batu-batu ini.
bokap gitu juga dulu. Pasti, akik. pasti. Jadi kan Iya, iya. Batu akik dulu. kayaknya FOMO ini emang berulang aja dan emang udah ada ya lebih ke lo mau ikut atau enggak dan pasti banyak kemungkinan yang terikut-ikut gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi kalau misalkan gue sih lebih ke sekarang, kalau untuk sekarang kayak lo nggak bisa ngikutinnya atau lo nggak bisa manfaatin sesuatu dari FOMO itu, ya mending nggak usah gitu. Tapi kalau sekarang gue lebih sering, oh ya tadi lagi gue udah dapet barangnya, gue udah ngikutin tren ini, apa yang paling bagus, beli. Terus saat justru kan karena FOMO itu akan harganya makin naik nih, Betul. ya kan? Nah saat nanti ada kemungkinan udah di tahu titik paling atasnya gue jual, gue lebih ke lihat ke sisi ekonomisnya sih kalau gue sih. Oportunis ya. Oportunisnya udah gue jual aja lah gitu. Kalau sekarang biasa tuh gue waktu itu pernah sekali tuh, waktu itu lagi gue pengen banget nonton Synchronize, cuma nggak bisa. Gue lagi ada urusan lah di tanggal itu. Nggak pakai jalur dalam. Enggak, emang gue nggak bisa, gue nggak bisa. Tapi gue FOMO Di banget depan karena gue malah. pengen ikut gitu. Terus ya udah, gue tutupin handphone aja. Oh. Itu kayaknya udah standar paling aman buat gue lah, tutupin Puasa handphone. ya. Puasa sosmed. Puasa sosmed tuh ampuh sih buat gue gitu. Terus nge-skip tanggal gitu loh. Terus gue kayak nyari kegiatan-kegiatan yang lain Di hari itu. di hari itu, di hari yang lagi gue pengen banget ikutin gitu. Kalau gue ya, Selalu kesampean ya. iya, cuman gini aja sih. Kalau sekarang lebih kan waktu itu bisa selalu kesampaian karena banyakan campur tangan orang tua kan ya. Jadi sekarang lebih kalau ke kawan-kawan puan mungkin kalau yang masih hidup sama orang tuanya yang berkecukupan, turutin aja FOMO. FOMO turutin, jangan Aduh, dilawan Adek gue jangan nonton. gitu loh. Lu nih. Jangan dilawan. Kayak gitu ya harusnya ya. Tapi kan ntar saat dia yang kayak udah nggak hidup sama orang tua, emang udah harus cari kerjaan sendiri, berpenghasilan sendiri, mungkin dia akan mikir ntar kalau FOMO-nya ternyata tidak sesuai kantongnya, dia akan lebih mikir lagi, oh ternyata selama ini gini ya, oh kayaknya gue lebih milih nggak ke situ deh atau nggak ngikutin FOMO ini deh karena duitnya bagus buat yang lain gitu. Nah kalau udah ada kepikiran kayak gitu sih, menurut gue ya bagus. Tapi selama yang masih sama orang tua dan orang tua yang mampu, turutin aja FOMO lu, jangan dilawan. Oke kawan puan, segitu dulu untuk bahasan FOMO dari kami. Dan kalau menurut kami sih, kalau untuk FOMO sendiri lebih ke berkaca ke diri sendiri, kira-kira budgetnya sanggup atau enggak. Kalau enggak sanggup, daripada pinjol dan ribet di akhir ya, mendingan ya udah nggak usah dulu gitu. Nanti juga kalau untuk Coldplay ada di Instastory temen-temen lu, tenang aja. Iya. Pas harinya Jadi jadi titik tuh. Enggak, tapi uploadnya tuh H+1. Iya. Iya. itu kan kalau baru Instastory ya. Iya. Jangan lupa sekarang ada nama aplikasi TikTok Live. Nah, Nunggu di TikTok tuh. Live itu rame teman-teman. Betul. Percayalah. Nggak usah takut, lu jadi udah nge-save jutaan juga kan. Lu nggak perlu 11 juta, lu cuma perlu 11.000 beli kacang sama air. Thank you kawan puan udah nonton episode Oh, gitu. Kali ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Dan tungguin konten para puan yang lainnya ya. Bye-bye. Bye-bye.